Ya, Beckham saya pikir ini penting karena dengan adanya Beckham ini ada nuansa orang pribumi lah, orang lokal. Karena lokal pride ini penting di saat Persib butuh pemain yang bisa membangkitkan semangat. Dengan kita, selamat pagi Bung Ais. Selamat pagi Bung Ais. Tommy Janti. Ini walaupun kemarin kalah 0-3 tetap semangat Bung Ais ya? Harus semangat dong. Harus semangat. Kalau kata Bobotoh itu remontada masih sangat memungkinkan. Nah Bung Ais, nanti malam jadi laga hidup dan mati bagi Persib ya. Harus menang 0-4 nih, bukan hal mudah. Ini kalau menurut Bung Ais, strategi apa yang akan diterapkan oleh Coach Bojan nantinya nih? Ya, Coach Bojan tampaknya sudah menyiapkan strategi yang tepat ya. Kemarin walaupun kalah 0-3, sebetulnya Persib nggak main jelek. Bahkan secara statistik Persib menguasai ball possession 53 berbanding 47%. Secara shoot juga Persib lebih banyak. Persib 17 kali shoot, sementara Ratchaburi 12 kali shoot. Tapi sayangnya dari 17 kali shoot itu Persib hanya 3 yang on target, Ratchaburi lebih efektif. 12 kali shoot, mereka ada 8 kali yang on target. Ini jadi PR besar buat Persib Bandung. Dan butuh 3-0 ya minimal ya untuk bisa memaksa perpanjangan waktu. Betul, dan jangan sampai kebobolan. Kalau itu bisa dilakukan, saya pikir Persib apakah mungkin untuk bisa dapat 3-0? Sangat mungkin. Karena kita tahu dalam sepak bola impossible is nothing ya, apapun bisa terjadi. Kita ingat bagaimana Persib juga pernah remontada, kalau istilah Bobotoh ya. Mereka dari tertinggal 0-2 lawan Selangor di kandang Selangor ya di Malaysia bisa balik jadi 3-2 ya, dari tertinggal 0-2 jadi berbalik 3-2 di musim ini di fase grup. Musim lalu juga mereka pernah di kandang Lion City Sailors setelah tertinggal 0-2 mereka comeback jadi 3-2 di babak kedua. Dan kalau di dunia sepak bola kita tahu pernah ada Liverpool di tahun 2018-2019 ya, setelah mereka tertinggal 3-0 di Camp Nou menghadapi Barcelona, mereka comeback dengan kemenangan 4-0 di leg kedua di Anfield. Dan apa yang mesti dilakukan oleh Bojan Hodak ya, tentu Bojan Hodak harus menerapkan strategi yang seimbang, kuat dalam menyerang tapi juga kuat dalam bertahan, tidak kebobolan. Karena kalau kebobolan 1 gol saja kesulitan, artinya bukan 3 kejar tapi harus menjadi 4 gol atau. Baik, Bung Ais, kalau kita mencoba flashback ke pertandingan bersama Ratchaburi ketika di Thailand, Bung Ais, sebenarnya kelemahannya apa sih Bung Ais? Apakah memang posisi pemainnya yang sedang tidak fit, ataukah memang isi pemainnya juga mungkin tidak seperti apa yang strategi yang dipikirkan, atau mungkin ada hal lain Bung Ais? Apakah memang karena atmosfer di Thailand sehingga akhirnya menjadi tekanan juga kepada Persib, atau seperti apa Bung Ais? Ya, tampaknya memang kalau kita lihat permainan di Thailand ya di leg pertama itu, pertama Persib kehilangan Julio Cesar. Dengan Persib kehilangan Julio Cesar berarti kan kalau ada Julio Cesar itu Julio Cesar akan berduet dengan Matricardi, dan Barba bisa digeser ke kanan ke kiri, dan kanan ada Frans Futros. Jadi ini akan lebih solid. Tapi dengan kemarin Julio Cesar absen karena cedera, artinya Barba harus menjadi center back bersama Matricardi, di kirinya Dewangga. Kemudian kalau kita lihat kurangnya Persib kemarin adalah transisi permainannya nggak jalan ya. Bagaimana lini gelandang Persib ya, terutama yang diisi Eliano Reinders, kemudian Luciano Guasesea dan Tom Hai, ini kurang cepat dalam transisi, sehingga banyak sekali ruang-ruang kosong yang ditinggalkan
di pertahanan Persib yang dimaksimalkan dengan baik betul oleh Ratchaburi. Dan kemarin kalau kita lihat Ratchaburi bermain cukup efektif ya dan cukup cerdas menurut saya karena mereka solid banget di belakang ya. Mereka menerapkan compact defense yang sulit sekali untuk ditembus oleh Persib Bandung. Dan saat melakukan serangan, mereka pergerakan tanpa bolanya itu begitu dinamis, sehingga inilah yang menyulitkan para pemain Persib ya, terutama dua sisi sayap. Kita lihat saat kemarin mereka tampaknya menggunakan pola 4-3-3, bagaimana Negueba di sayap kanan, kemudian Danielson Junior di sayap kiri. Ini saat tidak pegang bola mereka terkadang bergerak menyusup ke tengah. Nah ini yang bikin bingung para pemain back sayap kita. Dewangga tuh bingung mau jaga Negueba atau menjaga wingback Ratchaburi yang naik, Jesse Karen dan juga Sidley di sebelah kiri ya. Bingung dia mau jaga yang mana nih. Sehingga saat Dewangga memilih salah satu, satunya kosong. Yes. Dan ini yang membuat pemain-pemain dari Ratchaburi banyak menemukan ruang kosong di daerah pertahanan Persib. Karena juga kalau kita lihat gelandang-gelandang kita yang tiga nama yang saya sebut, Eliano Reinders, kemudian Tomai dan Luciano Gosesea, ini telat turunnya. Kemudian juga dua winger kita, William Barros dan Berginho juga telat turunnya sehingga kelabakan nih back four kita. Pemain Persib di belakang susah mereka harus menjaga siapa karena seringkali muncul pemain-pemain yang dari second line yang tidak terkawal. Dan ya kemarin bahkan kalau kita lihat kalau seandainya TJ Paku Alam tampilnya tidak bagus, Persib bisa kebobolan 5 sampai 6 gol. Dan untungnya ada 2 penyelamatan yang dilakukan oleh TJ Paku Alam dan ada 1 penyelamatan ya yang dilakukan oleh Barba saat di babak pertama yang tendangan terkena kepala Barba ya. Kalau enggak kita bisa bilang over ya bahwa Persib sudah kesulitan kalau seandainya kebobolan sampai 6 gol. Nah, Bung Ais, kalau jelang persiapan nanti malam nih, seperti apa prediksi Bung Ais soal skuad yang akan diturunkan oleh Coach Bojan nantinya? Apalagi kan Beckham Putra udah tersedia, udah bisa main lagi. Terus apakah nantinya pemain seperti Levin Kurzawa atau Sergio Castel yang kemarin baru debut akan dimainkan lagi? Atau mungkin ada 2 penyerang murni yang nantinya dimainkan langsung oleh Coach Bojan? Gimana nih Bung Ais? Ya, kalau saya sih berharap Coach Boyan ini biasanya Coach Boyan ini menerapkan pola 4-2-3-1 dengan 1 striker, kemudian ada 2 holding midfielder, 4 back di belakang dan 2 pemain 1 pemain nomor 10 ya biasanya kayak gitu. Dan saya berharap Coach Boyan Hodak akan berani menerapkan pola 2 striker, apakah itu 3-5-2 ataukah dengan pola 4-4-2 ya. Artinya dengan 2 striker kemungkinan Persib untuk mendapatkan peluang lebih banyak ini lebih terbuka. Tapi ragu bahwa Coach Boyan akan memainkan pola itu. Saya yakin Coach Boyan akan tetap dengan pola 4-2-3-1 tapi lebih ofensif mungkin. Yang menjadi masalah 2 pemain masih absen. Mark Klok sepertinya belum kembali ya, masih cedera. Kemudian juga Julian Petar juga masih kembali. Artinya dengan begitu di posisi kiper pasti tetap TJ Paku Alam. 2 center back tidak akan berubah ya, tetap Barba dan Matrikardi. Di bek kanan kemungkinan besar tetap Putros, tapi di bek kiri saya berharap Levin Kurzawa harus dimainkan sejak awal. Mungkin secara fisik, secara stamina, secara match fitness belum memadai, belum mencukupi ya. Tapi paling enggak dengan masuknya Levin Kurzawa ini bisa mempush Persib untuk bisa dapat gol cepat ya. Apakah dia nanti di babak kedua diganti atau enggak ya itu urusan lain. Yang penting Persib dapat gol dulu lah. Ini penting untuk memainkan Levin Kurzawa di babak pertama sebagai starter. Di tengah tampaknya nggak akan berubah, tetap Eliano Reinders akan dimainkan sebagai gelandang bertahan bersama Luciano Gosesea. Karena ya Marco nggak ada kan, otomatis pilihan yang paling baik ya itu. Kemudian di nomor 10-nya sebagai gelandang serang itu Tom Hai akan tetap dimainkan. Di back
di posisi sayap kiri bisa jadi Beckham ya, Beckham Putra yang sudah pulih dari cedera bisa jadi dimainkan ya. Beckham saya pikir ini penting karena dengan adanya Beckham ini ada nuansa orang pribumi lah, orang lokal. Karena local pride ini penting di saat Persib butuh pemain yang bisa membangkitkan semangat dan semangat kelokalan inilah yang dimiliki oleh Beckham Putra dan mudah-mudahan bisa menularkan ke pemain-pemain Persib lainnya. Ya Beckham Putra di sebelah kiri, di sebelah kanannya. Nah ini dia. Kalau seandainya William Barros dimainkan sebagai winger, ya disitulah posisi William Barros. Tapi kalau William Barros dimainkan sebagai striker, bisa jadi posisi kanan diisi oleh Berginho, di depan bisa diisi oleh William Barros. Tapi kalau William Barros yang dimainkan di sayap kanan, bisa jadi di depannya ya pilihannya antara Andre Jong, Ramon Tanque atau Sergio Castel, tapi saya ragu ya Sergio Castel dimainkan sejak awal karena baru debut satu pertandingan itu pun setengah babak ya dan menampilkan forma terbaiknya. Jadi saya pikir pilihannya di depan kemungkinan besar Andre Jong. Walaupun saya berharap yang main sejak awal di depan itu Ramon Tanque. Kenapa Ramon Tanque? Karena Ramon Tanque ini punya pergerakan bagus. Dia juga punya ball skill dan melindungi bolanya bagus dan juga dia punya tubuh yang keker gitu loh. Dan ini akan menyulitkan pemain-pemain dari Ratchaburi ya, sehingga walaupun Ramon Tanque ini finishing touch yang nggak bagus-bagus amat ya, tapi paling enggak dengan Ramon Tanque yang pergerakannya begitu liar dan dia juga kuat, sulit sekali untuk ditahan pemain-pemain Ratchaburi, paling enggak pemain-pemain Ratchaburi ini kecapean dengan pergerakan Ramon Tanque sehingga mereka akan kehabisan tenaga di babak kedua dan ini bisa dimaksimalkan oleh Persib dengan memasukkan striker-striker lainnya. Artinya Tanque dibutuhkan untuk bikin capek pemain-pemain belakang Ratchaburi ya, walaupun terserah dia mau bikin gol atau enggak gitu. Yang penting bikin dulu. Karena pemain Ratchaburi ini dari 11 pemain yang tampil sebagai starter di leg pertama kemarin itu rata-rata mereka cukup berumur loh. Ada 7 pemain Ratchaburi yang usianya di atas 31 tahun. Seperti misalnya Tana umurnya 35 tahun, Negueba juga senior. Begitupun di belakang ya Daniel Ting juga senior. Ya artinya memang kalau Persib bisa bikin permainan cepat dan pergerakan cepat, bikin susah pertahanan dari Ratchaburi, bukan tidak mungkin pemain-pemain senior ini yang sudah berumur ini akan kecapean nanti di babak kedua di menit 60, menit 70, sehingga disitulah Persib bisa melakukan rotasi ya, pergantian pemain-pemain dengan yang lebih muda. Bisa masuk Adam Alis, bisa masuk mungkin pemain Berginho yang punya kecepatan dan ini yang akan jadi turning point Persib untuk bisa meraih gol lebih banyak nanti di babak kedua. Yang penting babak pertama Persib harus cetak 1 gol dulu ya, kalau bisa 15 menit awal sudah bisa bikin gol. Baik, tadi menarik banget Bung Ais, ternyata memperhatikan juga beberapa pemain-pemain Ratchaburi yang bahkan sampai menyebut ada 7 pemain yang sudah senior, bahkan sudah sangat mengenal sampai umurnya. Tapi dari semua pemain Ratchaburi yang menarik perhatian Bung Ais, siapa yang kira-kira harus diperhatikan juga sama Coach Bojan dalam pertandingan nanti malam, sehingga mereka ini adalah orang-orang yang harus diwaspadai atau dibikin capek duluan, Bung Ais? Ya, tentu yang paling berbahaya ini Tana ya. Tana nomor 6 itu. Ini pemain yang paling berbahaya, usianya memang sudah tidak muda lagi, 35 tahun, tapi kemarin kita bisa lihat Tana bisa cetak 2 gol dan dengan 2 gol Tana ke Persib itu menjadikan Tana sebagai pemuncak top skor sementara dengan 6 gol. Kemudian selain Tana juga ada Danielson Junior, pemain nomor 7 itu yang biasa bermain di sayap kiri ya. Dia juga bisa bermain di posisi nomor 9. Kemudian juga ada Negueba. Negueba ini juga pemain cukup berbahaya. Saya pikir 3 pemain ini yang patut diwaspadai oleh para pemain Persib ya, oleh Coach Boyan Hodak. Walaupun harus diakui Ratchaburi kemarin di leg pertama bermain lebih kolektif ketimbang mengandalkan 1-2 pemain.
Nah, Bung Ais, melihat tugas berat yang menanti Persib nih harus menang dengan paling tidak 3 gol dulu untuk memperpanjang nafas untuk sampai ke babak tambahan waktu nih. Tapi Persib di musim ini ternyata kalau melihat catatannya baru 2 kali bisa menang dengan selisih 3 gol ya, Bung Ais. Nih melihat fakta ini, menurut Bung Ais, peluang untuk bisa melakukan misi cetak 3 gol dulu 3-0 nih gimana, Bung Ais, dengan selisih 3 gol? Ya, memang ini tidak mudah ya, karena seperti yang Janti bilang, di musim ini Persib hanya 2 kali yang punya selisih golnya 3 ya. Nah, salah satunya melawan Biak. Nah, ini tentu jadi PR besar Persib ya, bagaimana caranya membuat mereka tampil lebih garang di serangan. Dan saya seringkali berkali-kali ya bilang salah satu kelemahan Persib di musim ini adalah lini depan. Bagaimana mereka finishing touch-nya begitu buruk sekali yang membuat Persib musim ini memang secara rekor kandang mereka luar biasa. 100% loh di Super League mereka kalau main di GBLA itu 100% kemenangan. Tapi ya kemenangan mereka itu dikit-dikit banget, 1-0 maksimal ya 2-0. Hanya lawan PSBS Biak lah yang mereka menang 3-0. Ini tentu jadi PR Coach Boyan Hodak ya, bagaimana caranya, bukannya mereka bermain jelek ya, Persib tuh selalu banyak peluang, tapi finishing touch-nya itu Persib tidak memiliki striker sekelas David da Silva yang mereka miliki musim lalu ya, yang bisa menciptakan peluang, bisa memaksimalkan peluang dengan sangat baik. 3 striker Persib ya, bahkan 4 sekarang, 4 striker Persib yang dimiliki sekarang, Andre Jung, Ramon Tangki, Sergio Castel, dan juga William Barros tampaknya tidak segarang atau tidak segacor David da Silva musim lalu. Baik, kalau misalkan di kira-kira nih Bung Ais, nanti malam kurang lebih prediksi dari Bung Ais, skornya akan berapa Bung Ais? Ya ini sulit ya, tapi saya pikir kalau saya sih maunya Persib bisa seperti Liverpool 2018-2019 ya, di mana Persib bisa menang 4-0. Saya sih berharap begitu. Tapi ya secara prediksi tentu ini bukan misi yang mudah, agak sulit ya untuk bisa menghadapi Ratchaburi dan mencetak banyak gol. Dan tentu ya yang diharapkan adalah GBLA ini penuh lah. Yeah. Paling enggak Persib harus menunjukkan pride-nya lah, menunjukkan semangatnya bermain di kandang sendiri dan menunjukkan semangat yang pantang menyerah lah. Apapun masih bisa terjadi. Yes. Baik. Gitu ya. Kalau gitu terima kasih Bung Ais. Ini sebenarnya kita juga semakin lebih optimis ya. Optimis. Betul, dengan penampilan Persib nanti malam. Terima kasih Bung Ais atas informasinya, obrolannya pagi hari ini. Betul. Semoga nanti malam Persib kembali memunculkan pertandingan yang seru di GBLA. Betul. Terima kasih Bung Ais. Selamat pagi dan salam olahraga.